Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Sangkrah. Tepat pada hari ini, hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023. Mari saudara, dimanapun saat ini saudara berada, kita mau menyatukan hati untuk menerima pimpinan dari Tuhan sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Mari bersama kita berdoa. Di tengah segala rasa syukur kami, ketika Tuhan boleh terus menyatakan berkat kepada kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang boleh terjadi dan Tuhan berikan kepada setiap kami. Maka ajarlah setiap kami untuk kami dapat setia mendengarkan apa yang menjadi sabda Tuhan. Kerinduan kami untuk mendengarkan sabda-Mu ini Tuhan, kiranya Tuhan sambut dengan Tuhan mencurahkan Roh Kudus atas setiap kami. Berkati kami dan mampukan kami, supaya firman-Mu menjadi berkat bagi setiap kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah setiap kita membayangkan kondisi dunia ini tanpa ada peraturan? Ya, memang hari-hari ini kita sedang cukup gencar mendengarkan info-info terkait dengan politik. Dan politik itu juga tidak jauh dari bagaimana hukum. Bagaimana hukum yang tidak diberikan atau tidak ditaati dengan benar, hukum yang dipermainkan. Ya, itulah kita saat ini. Tapi bisakah kita bayangkan bila suatu negara tidak memiliki hukum? Ya, bisa kita bayangkan betapa chaosnya, betapa porak-porandanya, betapa kacaunya sebuah negara. Ibaratkan negara tanpa hukum itu seperti hutan rimba. Semua bebas untuk melakukan sesuai kehendaknya sendiri. Orang yang lebih kuat akan berkuasa, dan tentunya orang-orang yang lemah akan tertindas. Nah, saudaraku yang terkasih, hukum dibuat, diciptakan, disusun supaya segala sesuatu dapat berjalan dengan baik. Sebab seperti tadi, jika tanpa hukum, semua orang bisa berkehendak melakukan sesuai dengan keinginan sendiri. Nah, di dalam Alkitab juga ada kitab-kitab yang menceritakan tentang bagaimana Tuhan memberikan peraturan kepada umat manusia. Salah satu bagiannya juga tertulis di dalam kitab Bilangan. Bagaimana peraturan-peraturan tadi diberikan bagi umat Israel. Ya, bagaimana aturan itu dihadirkan untuk membentuk umat Israel. Meskipun dalam catatannya mereka menjadi bangsa yang tegar tengkuk, yang selalu mempermainkan peraturan, yang selalu menolak peraturan, yang merasa terbebani dengan peraturan. Padahal sejatinya aturan-aturan itu hadir untuk membentuk mereka. Itu tadi berbicara tentang perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian baru? Perjanjian baru juga mengungkapkan adanya aturan-aturan, terlebih ketika Paulus melakukan pelayanan di jemaat-jemaat. Bagaimana peraturan itu menuntun dan menolong umat untuk terus dapat hidup dalam ajaran firman Tuhan. Salah satunya tertulis di dalam kitab Titus, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-13b sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Karena itu tegarlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam bacaan kita hari ini, kita melihat ada satu bagian dalam perjanjian baru yang memberikan keterangan tentang peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh orang-orang percaya. Di dalam bagian ini, kalau kita melihat perikop yang kita baca dari ayat 5 sampai dengan ke-16, di sana diberikan tema oleh Allah itu tugas Titus di Kreta tentang syarat-syarat bagi penatua penelik jemaat. Titus adalah rekan pelayanan dari Paulus. Dia dipercayai oleh Paulus untuk membimbing jemaat di Kreta. Nah, jemaat di Kreta ini ternyata memiliki keunikan. Bagaimana mereka hidup sesuai dengan kehendaknya sendiri. Mereka hidup sesuai dengan cara mereka, gitu ya, menyembah berhala, menyembah dewa-dewa. Dia salah satunya adalah dewa Zeus, gitu ya. Di sana jemaat Kreta terkenal dengan pengkhianatan dan juga ketamakan. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kehidupan jemaat di Kreta itu dipenuhi dengan kejahatan. Ya. Maka itulah kemudian peraturan ini diberikan. Ya. Bagaimana kemudian Paulus memberikan ruang kepada Titus bahwa Kreta menjadi salah satu tempat yang tepat untuk mengkabarkan Injil, sehingga Injil nantinya dapat mengubah kehidupan jemaat di Kreta.
Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam bagian ini salah satunya menunjukkan bagaimana kemudian Titus menunjuk pemimpin-pemimpin baru. Tetapi dalam pemilihan pemimpin baru itu kemudian diberikan sebuah syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh orang-orang tersebut, yaitu orang-orang dewasa yang nantinya akan disebut sebagai para penatua gitu ya. Mereka dipilih supaya mereka membantu melayani Titus untuk mengatur dan juga mengubah jemaat di Kreta. Ya. Mereka diharapkan memiliki cara hidup yang berbeda dengan jemaat di Kreta. Ya. Maka syarat-syaratnya itu harus dipenuhi. Salah satunya adalah mereka menjaga hidup setia di dalam kebenaran. Mereka harus memiliki sikap yang tegas supaya ajaran-ajaran yang Tuhan berikan itu dapat tetap terjaga. Maka pola kehidupan, cara hidup mereka hidup harus dalam terang kasih Allah. Sehingga ajaran itu nantinya dapat berdampak. Dari ajaran yang mereka lakukan, orang dapat melihat keteladanan hidupnya sehingga orang kemudian diubahkan. Syarat-syarat tadi, peraturan-peraturan tadi diberikan untuk membentuk para penatua supaya kehadiran mereka dapat menjadi berkat, menjadi teladan bagi jemaat yang dilayani. Nah, saudaraku yang terkasih, peraturan itu diberikan sekali lagi untuk membentuk umat manusia supaya segala sesuatu dapat berjalan teratur. Bagaimana dengan saudara dan saya? Sudahkah kita benar-benar mentaati firman Tuhan? Apakah kita sudah mentaati setiap perintah, aturan-aturan Tuhan lewat Alkitab yang kita baca dan kita renungkan? Hari ini kita diajak Tuhan untuk kembali menilik kehidupan kita bersamanya. Mentaati setiap aturannya, sebab aturannya membuat kehidupan kita senantiasa menjadi jalan berkat. Supaya dalam kehidupan kita boleh menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga kehidupan kita menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi penolong bagi sesama kita. Mari bersama-sama berjuang untuk mentaati kebenaran firman Tuhan supaya firman Tuhan dapat terus dinyatakan dalam kehidupan kita lewat perkataan maupun perbuatan kita. Amin. Mari bersama-sama kita akan menutup renungan ini dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika Tuhan boleh terus menyatakan firman-Nya. Bahkan ketika firman hari ini mengingatkan kami supaya kami terus mentaati firman Tuhan dengan segala sesuatu yang Tuhan berikan. Ajarlah kami dan mampukanlah kami supaya kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang boleh kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya firman ini terus menguatkan setiap kita. Jangan lupa bahwa nanti sore akan ada talk show kesehatan bersama dengan Dr. Terawan dalam rangka HUT GKI Sangkrah yang ke-90. Ingat, catat jamnya, jangan sampai telat. Jangan sampai tidak kebagian kursi ya, saudara. Kami tunggu kehadiran saudara sekalian untuk boleh merayakan HUT GKI Sangkrah yang ke-90. Selamat melanjutkan aktivitas. Kiranya Tuhan beserta dengan kita semua. Sampai jumpa.